Hasil undian drawing Liga Champions sudah resmi diumumkan oleh UEFA pada hari Senin malam kemarin. Beberapa undian sudah menyajikan pertemuan kedua klub yang saling senggol untuk lolos ke 16 besar. Duel keras Inter Milan dan Atletico Madrid bakal menyajikan pertarungan yang cukup alot, sedangkan Napoli dan Barcelona bakal jadi pertandingan yang banyak ditunggu dari para penggemar. Taktik andalan bakal digunakan oleh semua pelatih untuk bisa lolos ke babak perempat final. Bagaimanakah preview dan prediksi sengitnya pertarungan para klub di babak 16 besar Liga Champions? FC Porto versus Arsenal. Duel FC Porto dan Arsenal bakal menyajikan pertandingan yang cukup sengit. Drawing ini jelas menguntungkan The Gunners untuk bisa melenggang dengan mudah ke perempat final. Pertandingan ini menjadi pertemuan kedua kalinya untuk FC Porto dan Arsenal. Terakhir kali mereka bertemu di musim 2009-2010 dengan membabat habis Dragons 5 gol tanpa balas. Arsenal juga diuntungkan punya sejarah yang kinclong kala menghadapi FC Porto. Pasalnya, Arsenal berhasil mengemas 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan 2 kekalahan. Tentunya Arsenal punya peluang lebih besar bisa memenangkan pertandingan. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Meriam London tampil perkasa dengan menjadi juara grup B. Arteta pun mengungkapkan kegembiraannya ketika berhasil lolos ke babak 16 besar. Aku bahkan tidak bermimpi seperti ini. Kami mempunyai peluang lolos hari ini dan menjadi pemuncak grup. Dan saya pikir kami melakukannya dengan cara yang sangat meyakinkan, ucap Arteta. Namun FC Porto juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga tampil menggila dengan mengemas 15 gol yang menjadikan tim terbanyak mencetak gol pada grup H. Bersama Arteta, Arsenal juga punya sistem permainan cukup bervariasi. Bertumpu pada pressing tinggi, pelatih Spanyol ini memilih memainkan penguasaan bola dan mencegah bola passing lawan. Sementara FC Porto memungkinkan memilih pendekatan yang reaktif bersama Sergio Conceição. Mereka bisa memilih untuk bermain rapat atau bahkan bermain untuk menguasai bola. Besar kemungkinan The Dragons akan bermain lebih rapat dan mengandalkan umpan-umpan direct mereka. Mereka juga akan menargetkan Evanilson sebagai tumpuan gol pada laga kali ini. Sementara The Gunners kembali akan memanfaatkan kedua sayap cepatnya dan gelandang cerdas yang mereka miliki. Nama Bukayo Saka dan Kai Havertz memungkinkan akan menjadi motor serangan mereka. Napoli versus Barcelona. Barcelona untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar setelah 2 musim berturut-turut harus tersingkir. Napoli menjadi lawan terberat Blaugrana di mana mereka mampu lolos sebagai runner-up. Melihat sejarah pertemuannya, Barcelona punya peluang lolos pada laga ini. Di musim 2019-2020, Blaugrana berhasil membungkam Napoli di babak perempat final dengan agregat 4-2. Namun, pada kesempatan kali ini, Partenope bisa memanfaatkan situasi yang lagi dialami Blaugrana. Xavi Hernandez sedang dalam sorotan negatif atas hasil buruk di 3 laga terakhir, terutama kekalahan Barcelona ketika menghadapi Royal Antwerp. Bahkan media seperti ESPN, Mundo Deportivo, hingga Sport mengecam kekalahan memalukan tersebut. Ditambah mereka tertinggal 9 poin dari tetangga Katalan mereka yakni Girona. Sementara Xavi tetap yakin jika Blaugrana akan bangkit dari keterpurukan tersebut. Kami yakin tim akan berkembang. Untuk itulah kami bekerja. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Kita harus kritis terhadap diri sendiri, ucap Xavi. Sementara Walter Mazzarri merasa yakin jika timnya telah bangkit, sebab Partenope sempat mengalami raihan negatif sejak awal musim. Kami berbesar hati dengan hasil ini, dan kami juga sadar bahwa Napoli masih bisa mengekspresikan dirinya di level lebih tinggi, ucap Mazzarri. Partenope kemungkinan akan kembali mengandalkan Victor Osimhen dan Vicha Kvaratskhelia walau sempat meredup di awal musim. Keduanya bakal jadi tumpuan gol pada kesempatan ini. Blaugrana juga harus waspada terhadap 2 pemain andalan Napoli tersebut. Pasalnya, di musim lalu mereka berhasil menorehkan 45 gol dan 25 assist serta membawa Napoli meraih Scudetto. Sementara Barcelona bisa mengharapkan Joao Felix yang sedang dalam performa terbaiknya. Paris Saint-Germain versus Real Sociedad. Paris Saint-Germain versus Real Sociedad juga tidak kalah menarik dari partai sebelumnya. Duel kali ini juga menjadi pertemuan pertama di antara keduanya. PSG sendiri harus susah payah untuk bisa lolos ke babak 16 besar kali ini. Mereka sempat dibabat habis 4-1 oleh Newcastle United pada pertemuan pertama di fase grup F.
Sementara Real Sociedad secara mudah melenggang ke babak 16 besar dengan catatan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Luis Enrique merasa optimis Les Parisiens bakal tampil lebih baik. Sementara Imanol Alguacil juga turut senang dengan performa impresif Sociedad. Saya rasa kami tidak menyadari apa yang kami lakukan, apa yang telah dicapai tim ini. Mungkin perlu waktu bertahun-tahun bagi kita untuk membuat sejarah, ujar Alguacil. Laga kali ini juga akan menampilkan duel taktik antara pelatih Spanyol. Luis Enrique kemungkinan besar akan memainkan taktik sepak bola yang agresif. Hal ini didukung dengan pemain-pemain yang bergerak cepat di lini serang PSG. Sang presiden Nasser Al-Khelaifi juga mendukung pola permainan yang dijalankan Enrique. Bagi kami, Enrique adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Cara dia bermain sepak bola, sistem serangannya, itulah yang kami sukai. Sementara Imanol Alguacil akan mengandalkan formasi andalan yakni 4-4-2. Sociedad harus mewaspadai PSG yang masih bertumpu dengan sosok Kylian Mbappe. Mbappe dinilai bakal dapat mengobrak-abrik pertahanan skuad La Real. Sementara Real Sociedad dapat mengandalkan sosok Takefusa Kubo dan Mikel Oyarzabal yang menjadi motor serangan. Inter Milan versus Atletico Madrid. Pertemuan Inter Milan dan Atletico Madrid dinilai akan berjalan cukup alot. Keduanya mempunyai peluang yang sama besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Kubu Nerazzurri dinilai akan mengincar raihan musim lalu yang berhasil menjadi runner-up Liga Champions. Sementara Los Rojiblancos akan memanfaatkan magis dan peruntungan yang mereka miliki. Atletico Madrid sendiri punya sejarah sempurna kala menghadapi Inter Milan. Pasalnya ketika terakhir bertemu di UEFA Super Cup 2010, Los Rojiblancos berhasil memukul mundur anak asuh Rafael Benitez dengan 2 gol tanpa balas. Atletico Madrid juga berhasil lolos ke babak 16 besar dengan jalan yang cukup mudah. Sebab Los Rojiblancos mengemas 4 kemenangan dan tercatat meraih 2 hasil imbang. Sementara Inter Milan harus puas dengan posisi runner-up grup D di bawah Real Sociedad. Mereka banyak ditahan imbang terutama saat berjumpa dengan Real Sociedad dan Benfica. Ada proses pertumbuhan dan kami berada di jalur yang benar, namun perjalanan masih panjang. Setiap pelatih punya idenya masing-masing. Saya telah menemukan lingkungan luar biasa yang menyambut saya sejak hari pertama, ungkap Simone Inzaghi. Sementara Diego Simeone juga mengomentari performa impresif dari anak asuhnya yang tampil dominan di fase grup. Pertandingan yang dimainkan tim membuat saya sangat bahagia. Pertandingan yang benar dalam menyerang dan efektif dalam bertahan, ungkap Simeone. Saya tidak ingat sudah berapa lama kami lolos ke babak 16 besar dengan jadi pemuncak grup. Itu adalah sesuatu yang perlu disoroti. Situasi grup kami ketat, tetapi kami berhasil mengatur kemajuan kami dengan sangat baik, tambahnya. Pada duel panas kali ini, Inzaghi kemungkinan besar akan menggunakan karakter sepak bolanya yang reaktif. Dirinya juga akan memasang formasi pakemnya yakni 3-5-2. Sementara Atletico Madrid kemungkinan akan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Ini memungkinkan anak asuhnya dapat melakukan pressing tinggi terhadap Nerazzurri. PSV Eindhoven versus Borussia Dortmund. Borussia Dortmund bangga setelah menjadi juara grup F yang menjadi grup neraka. Akan tetapi di Borussen sudah dinanti oleh PSV Eindhoven yang bertemu di babak 16 besar. Klub berjuluk petani ini tampil impresif di penyisihan dengan baru menelan 1 kekalahan. Skuad Bayern juga tampil dominan di Eredivisie sebagai pemuncak klasemen sementara. Sebelumnya kedua tim pernah bertemu di babak penyisihan grup A Liga Champions musim 2002-2003. Saat itu Borussia Dortmund memenangkan salah satu pertandingan dengan skor 1-3. Skuad di Borussen berhasil lolos ke babak 16 besar dengan torehan 3 kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan. Sementara PSV mengemas 2 kemenangan, 3 imbang dan hanya 1 kekalahan. Saya sangat senang kami berhasil melaju ke babak 16 besar. Semua orang masih ingat rasanya ketika kami masuk ke dalam grup neraka bersama dengan PSG, Milan dan Newcastle, ucap Edin Terzic. Terzic bisa memanfaatkan ketajaman lini serang mereka seperti Julian Brandt, Sebastian Haller, hingga Daniel Malen. Sedangkan PSV tidak mau kalah setelah Luuk de Jong tampil tajam. Lazio versus Bayern Munchen. Lazio akan menghadapi partai hidup mati melawan raksasa Jerman, Bayern Munchen. Die Roten punya peluang besar untuk menyingkirkan Lazio pada pertandingan ini. Sebelumnya mereka terakhir bertemu pada musim 2020-2021. Saat itu Die Bavaria berhasil memporak-porandakan pertahanan Lazio dengan agregat 6-2. Bersama Thomas Tuchel, Bayern Munchen berhasil menjadi pemuncak grup A.
menggeser dominasi Galatasaray dan Manchester United. Sementara Lazio harus kesusahan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya mereka harus kalah ketika menghadapi Feyenoord dan Atletico Madrid. Akan tetapi Maurizio Sarri justru ingin bertemu Barcelona pada babak 16 besar kali ini. Sarri bilang dirinya penasaran dengan Blaugrana yang sebelumnya tidak pernah bertemu. Klub yang belum pernah saya hadapi sepanjang karir mungkin Barcelona. Mungkin sedikit sulit, saya akan senang jika mengunjungi Camp Nou, ucap Sarri. Lolosnya Lazio ke babak 16 besar juga dianggap ajaib oleh Sarri. Pasalnya performa Lazio di musim ini menurun drastis dibandingkan pada musim kemarin. Bayern Munchen juga bakal memanfaatkan situasi yang dialami oleh Lazio saat ini. Di Bavaria dikenal sebagai tim yang gemar membantai lawannya di babak gugur Liga Champions. Salah satunya adalah Sporting Lisbon yang harus hancur dengan agregat 12-1 pada 2008-2009 di babak 16 besar. Sedangkan di Rotten juga pernah membabat habis Barcelona dengan skor 8-2. RB Leipzig versus Real Madrid. RB Leipzig dan Real Madrid menjadi partai yang sangat dinanti oleh para pemain muda Real Madrid. Para remaja Santiago Bernabeu diprediksi bakal tampil untuk menggantikan posisi pemain cedera. Terbaru, Los Blancos harus kehilangan sang bek tengah tangguh yakni David Alaba yang cedera di laga menghadapi Villarreal. Bek asal Austria ini terpaksa menepi hingga akhir musim nanti. Ia mengalami cedera crossover. Saya belum berbicara lebih lanjut dengan Alaba dan pihak medis, ucap Carlo Ancelotti. Real Madrid menganggap laga ini cukup penting dan enggan menganggap remeh RB Leipzig. Klub asal Jerman ini pernah merepotkan lini bertahan Los Blancos di fase grup musim lalu. Di laga itu RB Leipzig mampu memenangkan pertandingan dengan skor tipis yakni 3-2. Di samping itu juga Marco Rose bukanlah pelatih yang sembarangan dan punya kualitas kelas atas. Juru taktik asal Jerman ini pernah menahan imbang sang jawara Manchester City. Rose bahkan berhasil memastikan pergerakan Erling Haaland yang saat itu disorot karena bermain mandul. Real Madrid juga harus mewaspadai kekuatan RB Leipzig di kancah domestik tahun ini. Menduduki peringkat ketiga menjadi bukti skuad di bulan punya kekuatan skuad yang tak bisa diremehkan. Akan tetapi Real Madrid tak perlu risau dengan hadirnya Jude Bellingham. Walaupun berposisi asli sebagai gelandang, Bellingham justru menjadi sumber gol Los Blancos di musim ini. Lini bertahan Los Blancos juga harus mewaspadai pergerakan Xavi Simons dan juga Timo Werner. Werner sendiri pernah merepotkan lini pertahanan Los Galacticos dalam 2 musim terakhir. FC Copenhagen tampil mengejutkan setelah lolos ke 16 besar dan sempat mengalahkan Manchester United. Klub asal Denmark ini kembali menghadapi lawan sulit yakni bertemu dengan sang jawara Manchester City. Namun itu tidak menjadi alasan Copenhagen untuk bisa kembali menjadi tim kejutan. Skuad The Lions berambisi lolos dan tidak menjadi klub penghibur semata. Copenhagen bisa memanfaatkan kekacauan Manchester City yang saat ini sedang amburadul. Dalam beberapa pertandingan terakhir, The Citizens selalu menuai hasil negatif. Akan tetapi Guardiola tetap merasa puas dengan konsistensi Manchester City yang lolos ke 16 besar. Tentu kami sangat senang bisa lolos dengan 2 game tersisa. Kami mampu menyelesaikan laga dengan baik, ujar Guardiola. Erling Haaland masih menjadi momok paling menakutkan di ujung tombak The Citizens. Di laga Champions musim lalu, bomber Norwegia ini menjadi top skor dengan catatan 12 gol. Dengan persaingan sengit drawing 16 besar, tim manakah yang kamu prediksi bakal lolos?